Penting mengingatkan kembali bahwa capres-capres ini berbicara tentang isu. Bahwa yang kita adu ini gagasan atau ide. Kita masih terjebak dengan pola 2019, itu pasti kalau saya lihat ya. Zigzag aja. Apa artinya? Ya karena mereka nggak punya ideologi yang Anda sebutkan itu tadi. Kita harus mendorong lebih jauh lagi demokrasinya, ada demokrasi yang lebih substansial gitu. Sehingga semua orang mengeluarkan gagasannya, mempertarungkan gagasannya, dan siap dikritik gagasannya. Jadi gagasan itu bukan menjadi dogma, tetapi suatu premis yang memang siap diuji setiap saat gitu, bahkan sampai dia berkuasa gitu. Salam rakyat berdaulat. Bersama saya Sarbini dan 3 narasumber yang sudah hadir di tempat ini. Pertama adalah Bang Amir Faisal dari Perfecto untuk Indonesia, Bang Ray Rungkuti dari Lingkar Madani, dan Eli Salomo dari Sekjen Pergerakan Rakyat Berdaulat. Kali ini kita akan berbicara tentang peta politik dan pertarungan gagasan. Ini hal yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu untuk menghindari pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, 2019, adanya pertarungan yang buat rakyat kita terpolarisasi, yaitu salah satunya adalah isu identitas. Dan ini banyak pengamat dan banyak kalangan mengharapkan pemilu 2024 adalah pemilu yang sehat, pemilu yang menarik. Ya, kalaupun Presiden mengatakan bahwa kalaupun panas, panasnya itu cuma anget-anget aja. Jadi tidak membuat masyarakat menjadi terpolarisasi. Bung Ray, ini saya akan tanya kepada Bung Ray. Kali ini pertarungan mungkin yang kedua kali Pilpres dan Pileg menjadi satu. Tentunya ya pertarungan kali ini akan lebih menarik, akan lebih substansi. Bagaimana Bung Ray melihatnya Pilpres dan Pileg di 2024 ini? Saya justru agak ragu bahwa 2024 ini pertarungannya pada gagasan gitu. Saya kira justru kita harus ingatkan sejak dari awal potensi penggunaan politik identitas ini akan kuat, dan yang kedua adalah soal polarisasi juga akan kuat gitu. Kalau yang identitas itu adalah polarisasi berdasarkan ya ras, etnik, macam-macam dan seterusnya itu, sementara polarisasi itu berdasarkan pilihan-pilihan politik dan bisa tegang gitu. Meskipun sebetulnya ketegangan itu dapat dieliminir oleh kandidat-kandidat yang relatif baru semua gitu. Kan ini boleh disebut calon presiden dan mungkin calon wakil presidennya adalah betul-betul orang baru. Paling hebat mungkin cuma satu yang sudah beberapa kali terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang lain ini. Tapi itu tidak menentukan karena sejauh ini yang saya lihat apa yang disebutkan tadi sebagai gagasan itu belum muncul. Yang ada adalah ya seperti mengulang pola di tahun 2019. Artinya itu akan terulang kembali pola. Saya beberapa pertimbangan yang lain, Sarya. Ini kan kandidat-kandidat yang bertarung sekarang, kalau dilihat dari hasil survei yang sekarang, relatif sama suara. Perbedaannya belum ada yang di atas 15% antara kandidat satu dan kandidat yang lain. Setidaknya survei. Apa yang membuat mereka berbeda dari yang lain itu? Yang buat mereka itu adalah katakanlah soal identitas juga. Nah, oleh karena itu mungkin permainan politik identitasnya akan kuat untuk menarik massa karena itu murah meriah ya kan. Dan sementara saat yang bersamaan yang disebut politik gagasan itu nggak terlalu menarik bagi peminat sebetulnya. Itu persoalan kita. Berapa persen elektabilitas diambil oleh para kandidat berdasarkan pilihan ya itu tadi ya pertarungan ide. Saya kira nggak begitu banyak. Makanya hasil survei beberapa lembaga tidak demikian. Maksudnya? Ya artinya pertarungan gagasan itu menjadi orientasi masyarakat 2019 aja paling konkret kok. 2019 paling konkret. Siapa yang memilih Pak Jokowi berdasarkan gagasan? Siapa yang memilih Pak Jokowi Prabowo berdasarkan gagasan? Nah ada, yang ada itu ya soal keterbelahan. Artinya peta politik belum berubah ya, Bung Ray? Belum sampai sekarang itu. Karena ini udah berulang kali juga saya sebutkan. Kalau kita baca visi misi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo,
hampir 80%-nya sama. Meskipun dengan bahasa dan redaksi yang berbeda-beda. Taruhlah misalnya soal visi anti korupsi gitu. Kalau Pak Jokowi kan istilahnya memperut KPK. Gitu. Tapi kan kalau Pak Prabowo dengan istilah menahan agar tidak terjadi kebocoran. Tapi istilah itu kan sama, artinya mereka punya isu soal gerakan anti korupsi kan. Yang lain itu hampir sama semua. Paling 20%. 20% itu yang saya masih ingat betul adalah soal tanggapan mereka pada Habib Rizik. Pak Jokowi tidak menyinggung sama sekali. Pak Prabowo menyinggungnya dengan mengatakan akan menjemputnya dari Arab Saudi kalau dia menang. Gitu. Nah di luar itu sama. Jadi kalau sekarang keduanya bersatu di kabinet, ya memang secara visi mereka nggak beda. Sama semua. Dan kita lihat sekarang ya, bahkan terakhir kan di harlahnya Gerindra itu, Pak Prabowo mengatakan kan, apa istilahnya itu ya, hampir semua yang ia bayangkan tentang presiden itu sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Kan clear karena mereka nggak beda gitu. Nah, oleh karena itulah betul tema kita pada hari ini penting mengingatkan kembali bahwa capres-capres ini berbicara tentang isu. Dengan diamnya mereka seperti yang sekarang itu, saya khawatir itu pada tingkat tertentu mereka sedang memupuk supaya ya perang identitas, ya, kemudian penggunaan emosionalitas itu yang akan ditonjolkan. Itu yang saya khawatirkan kan. Nah kita tentu akan menunggu. Mungkin mereka juga nggak mau berbicara soal apa sih yang mereka bayangkan tentang 2024 karena belum tentu tiketnya gitu. Meskipun sekarang sudah ada orang yang nyata-nyata dicalonkan oleh partai politik ya. Meskipun secara formal ya belum bisa ditetapkan sebagai calon presiden, tapi setidaknya sudah ada kandidat yang nyata-nyata dicalonkan oleh partai politik. Setidaknya 3 partai politik. Bagi kandidat yang seperti ini menurut saya, apalagi udah keliling setidaknya setengah dari wilayah Indonesia itu, ayo bicara dong isu. Gitu. Kalau kita buat isu-isu sedikit lah ya misalnya, apa tanggapannya soal IKN? Yang kan ini yang paling banyak dibicarakan orang sekarang kan. Apa tanggapannya soal utang? Apa tanggapannya tentang reformasi institusi polisi misalnya? Ayo bicarakan dari sekarang, jangan ditunggu nanti supaya masyarakat kita ini nggak kebawa emosi yang Anda lihat sekarang tuh, Bung Sar. Kalau saya pernah diserang lah misalnya, ketika saya mengatakan itu yang calon presiden, yang sekalipun belum secara formal ditetapkan sebagai calon presiden, tapi sudah melanglang buana ke sana kemari, bahkan memakai jet pribadi, mbok ya transparan soal penggunaan dana kampanyenya. Saya diserang habis-habisan itu, Sar. Padahal yang saya minta itu gimana salahnya kan? Kan kalau kita berbicara anti korupsi, Anda harus buktikan dari sekarang dengan salah satu bukti bahwa Anda anti korupsi itu transparan dong. Dana kampanye kita dari mana? Kalau nggak mau disebut kampanye, dana sosialisasi kita dari mana? Dan seterusnya itu. Nah artinya apa gitu? Artinya sekalipun kelihatan capres-capres sudah mau ditetapkan ini, tapi mereka belum mau berbicara tentang apa sih yang terbayang oleh mereka kalau mereka dipilih. Sayang sekali ini. Ini jauh-jauh ditetapkan sebagai calon presiden atau mungkin sebagai calon presiden, tapi isi kepala mereka masing-masing kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa sikapnya terhadap ya isu-isu besar lah sekarang yang kita sebutkan kan. IKN ya kan, kemudian soal anti korupsi, soal polisi ya kalau ekonomi macam-macam terus kita nggak tahu. Nah ini ya, saya pribadi ya kita harus desak ya siapapun nanti ya tokoh-tokoh inilah berbicaralah mulai soal apa namanya nggak sekedar memperlihatkan sosoknya melalui cara-cara yang memang populer gitu loh. Kan kalau dilihat kandidat-kandidat ini semua kelihatan bekerja dengan cara menaikkan popularitas, elektabilitas melalui tindakan-tindakan populisme gitu loh. Ya, kita sudah baiknya memang kita harus bukan dihindari, oke lah kalau itu, tapi di satu sisi kita harus naikkan juga ya bagaimana perbincangan tentang 2024 itu sesuatu yang membuat kita mengerti apa sih yang akan kita lakukan pasca 2024 atau dari calon-calon presiden yang ada ini. Bang Amir gimana Bang Amir kira-kira? Kalau besoknya Pak Samar saya kurang lebih sepakat bahwa kita belum kelihatan bahwa yang kita adu ini gagasan atau ide. Kita masih terjebak dengan pola 2019, itu pasti kalau saya lihat ya.
Mungkin juga salah satunya karena belum ada yang firm menjadi sebuah calon. Jadi seorang calon itu belum firm. Tapi saya sepakat juga bahwa kita mesti mulai mengendorse. Bahwa kita juga sudah mulai kemudian mengadakan diskusi-diskusi lah paling nggak di level-level kecil sampai yang besar. Untuk kemudian bagaimana caranya kita endorse bahwa yang kita adu ini adalah ide dan gagasan. Sehingga polarisasi seperti 2019 itu nggak terjadi lagi. Nah, kita juga belum melihat bahwa kemana sih Indonesia mau dibawa ke depan nih oleh para calon pemimpin ini. Ya. Ini sangat miris buat kita. Padahal masalah yang akan kita alami ke depan ini besar sekali ya. Bukan hanya misalnya tadi sepakat dengan Bung Rey mengatakan bahwa bagaimana IKN. Nah, IKN ini jangan sampai jadi polemik juga di masyarakat. Sehingga nanti ini akan menjadi bahan konsumsi untuk pemilu 2024. Itulah mungkin bisa dijadikan pintu masuk untuk perbedaan. Ini juga jangan. Kalau saya lebih penting sebetulnya bagaimana kemudian ke depan ini ekonomi itu seperti apa. Nah, masyarakat kita dari level bawah sampai ke atas walaupun ini waktunya pendek itu sudah mulai diedukasi. Apalagi nanti pemilu 2024 60% itu pemilihnya adalah milenial. Nah, sayang sekali kalau seandainya calon-calon pemimpin kita ini tidak mulai mengedukasi milenial ini dengan mengajukan ide atau gagasan yang akan mereka bawa kalau seandainya mereka terpilih nanti. Nah, saya belum melihat juga mungkin ya dari teman-teman yang aktivis atau apapun yang kemudian juga terus untuk mengendorse gitu ya. Sehingga ini betul-betul menjadi wacana yang memang bisa kita eksekusi. Kalau seandainya terjadi lagi polarisasi seperti 2019, saya nggak tahu lagi nyembuhin lukanya seperti apa. Karena cacatnya pun itu selama sudah ada pemenang sampai detik ini pun masih terjadi. Dan mudah-mudahan gitu ya, jangan sampai ini kejadian lagi ke depan. Tapi tindakan untuk antisipasi belum kelihatan. Nah, kita mungkin yang hadir di sini, Bung Rey, Bung Eli, Bung Sarpini, ataupun saya juga, kita ini udah mulai lakukan sih sebetulnya. Tapi persoalannya kan belum diabsorb. Karena yang lebih menarik sekarang untuk media, mohon maaf ya, adalah bagaimana kembali lagi seperti ke pola 2019. Karena itu menjadi hot issue. Seru seolah-olah. Tapi yang menjadi korban ini kan kembali lagi ke rakyat. Bahwa sebetulnya jangan sampai nanti pemimpin yang jadi, begitu duduk juga dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Karena cenderung visi misinya sama. Mestinya kan yang kita adu tuh adanya perbedaan-perbedaan sehingga waktu kita memilih, kita tahu nih directionnya akan kemana. Nah, ini yang betul-betul saya minta gitu ya buat semua dari kita ini pedulilah sehingga kemudian calon-calon ini juga bisa kita trigger untuk kemudian mereka tuh beradu di ide gagasan saja dan pemilih juga menjadi cerdas. Ya sebetulnya juga jangan takut untuk berbeda pendapat. Itulah pentingnya. Betul. Kan? Bahwa Anda misalnya nggak setuju dengan IKN, ungkapkan. Betul. Bahwa Anda tetap ingin melanjutkan IKN dengan berbagai alasan, ungkapkan gitu. Itu justru yang paling penting, bukan berlindung. Iya. Misalnya itu contoh soal revisi undang-undang KPK, omnibus law, macam-macam lah yang jadi pertanyaan publik sekarang ini. Anda perlihatkan sikapmu seperti apa gitu. Dan berdasarkan itulah Anda dipilih. Nah sekarang kan ini tokoh-tokoh yang kita sebutkan lah setidaknya 3 nama itu kan relawannya udah muncul di mana-mana. Betul. Ya kan, relawan ini, relawan itu, bahkan ada kelompok relawan yang sudah membubarkan diri juga ya kan, seterusnya itu gitu. Tapi pertanyaannya adalah kawan-kawan relawan ini memilih tokoh itu berdasarkan apa? Gitu. Apakah mereka ketemu ide dengan ide? Kita nggak tahu. Sebab baik kawan-kawan relawannya, apalagi tokoh-tokoh capres ini, belum berbicara soal ide, tapi udah ketemu. Lantas mereka ketemunya di mana? Itu kira-kira. Betul. Nah ini ketemunya mereka. Yang repot itu kemudian relawannya bukan hanya berfungsi untuk bagaimana menaikkan elektabilitas calon presiden yang mereka dukung, tapi juga berfungsi membenarkan semua tindakannya gitu loh. Jadi hitam putih tindakan si calon ini tetap putih semua. Nah, itu kira-kira itu. Nah ini yang saya sebutkan tadi sekarang kelihatan yang kita lihat adalah pendukung berbaju relawan dan seterusnya itu. Jadi tapi mereka dipertemukan apa? Kita nggak tahu. Gagasan, lah calonnya sendiri nggak ngomong gagasan kok. Bahkan yang paling unik itu, apakah kawan-kawan relawan juga menyiapkan gagasan itu gitu? Ya. Nah misalnya apa? Berdasarkan isu ini,
kami cocoknya dengan ini ya. Kira-kira gitu ya. Berdasarkan isu-isu ini, kalau Bung Amir kan misalnya soal ekonomi nih concernnya. Ekonomi begini, saya cocok dengan ini kan kira-kira gitu. Saya dukung ini. Menurut saya mendukung itu bukan lagi sesuatu yang perlu di bawah meja. Betul. Transparan aja dihadap. Itu udah benar nih. Munculnya relawan-relawan ini udah benar. Itu yang kita inginkan. Tapi pertemuan mereka bukan simbolik gitu loh. Karena ini dia sosikan pro demokrasi, ini dia sosikan pro ini, lalu kita ketemu di sini. Itu kan simbolik semua. Yang dibutuhkan oleh kita itu adalah pertemuan gagasan, pertemuan ide. Anda dukung dia karena sebagian dari kriteria kita tentang ide-ide capres itu ada di sini dan seterusnya. Dan akan kita kawal. Yang repot ini kan kayak kita gitu ya. Hari ini kita seolah-olah didukung. Ya pengalaman saya lah. Saya ini kena semua klaim. Dulu disebut cebong, sekarang mulai disebut kampret. Kira-kira gitulah ya. Jadi duanya saya. Karena dulu dianggap dukung kandidat tertentu, cebong dia. Gara-gara netral Cebong yang kampret. Sekarang setelah saya mulai rajin mengkritik, nah saya yang dikampretkan. Padahal tugas pendukung itu adalah bukan saja mengawal dia untuk tidak dijatuhkan, tetapi mengawal dia untuk tidak salah langkah. Kan itu kan sebenarnya. Betul. Nah, oleh karena itu pengalaman 2019 ke 2004 konsisten harus begitu. Kita harus latih juga ya mereka para pendukung atau relawan atau pemilih. Kalau Anda mendukung satu kandidat tertentu, maka Anda juga bertanggung jawab memastikan yang bersangkutan sesuai dengan rel perjanjian atau komitmen politik dengan kita. Kalau dia menyalahi ya kita ingatkan. Tapi kalau ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan karena itu, ya kita pertahankan gitu. Nah, itulah salah satu fungsi dari lawan-lawan. Nah, masalah kita sekarang klopnya antara lawan dengan kandidat ini kita nggak tahu pertemuannya berdasarkan apa gitu. Gimana Bung Ali? Ya. Dari statement Bung Ray sama Bang Amir. Memang agak Kayaknya menarik nih. menarik dan agak mengerikan. Agak mengerikan karena kalau itu masih terjadi ya kita sebagai bangsa ini mungkin ya tidak pernah belajar dari sejarahnya gitu. Bahwa itu tidak ada hal yang positif apa yang terjadi dari perpecahan di 2019 itu dan malah kemunduran yang luar biasa secara kemanusiaan, secara kebangsaan yang terjadi. Tapi saya melihat agak ini, Bung Ray, Bang Amir, sebenarnya sempat ada pertarungan gagasan itu mulai dinaikkan benderanya gitu. Tapi saya sayangkan adalah benderanya digulung sebelum benar-benar berkibar. Yang mana itu? Saat pendukung utama salah satu yang mendeklarasikan capres itu menyatakan ini sebagai antitesis. Oh iya. Itu kan sebenarnya kita membuka ruang untuk bicara soal pertarungan gagasan. Iya. Tapi kan sayangnya Nanti kita challenge kan. Iya, Gimana nanti kita saja. Jangan hanya klaim doang dong ya kan. Jangan sekedar tidak mau, tidak bersetuju. Bung Eli, itu sama seperti dengan saya juga pernah mengatakan begini. Ada capres yang mau dicitrakan sebagai anti oligarki. Iya. Tapi saya challenge, kalau dia anti oligarki, ayo transparan dana kampanye. Sebab oligarki itu masuk dari dana kampanye itu kan. Betul. Iya. Tapi kalau dia nggak berani transparan dana kampanye atau dana sosialisasi, jangan bicara oligarki dong. Iya. Dan Jangan bicara anti oligarki. tapi ada ininya juga. Kalau kemudian mengklaim diri menaikkan bendera sebagai antitesa, tapi background partainya adalah background partai yang selama ini ada bersama-sama dalam merumuskan kebijakan. Itulah yang saya katakan. Masa mengantitesis diri sendiri? Itulah yang saya mau katakan, Bung Eli. Pilihannya sebetulnya cuma satu atau dua, ya kan? Pertama adalah Anda keluar full di situ supaya kelihatan betul ini antitesa, gitu ya. Atau ya jangan Anda dukung, Anda cari yang lain kalau ternyata Anda merasa bahwa Anda ingin melanjutkan apa yang disebutkan oleh Betul. itu kira-kira. Jadi itulah situasinya. Kita tidak akan pernah lelah untuk mengkampanyekan, membicarakan dan bahkan sebenarnya men-trigger partai-partai ini yang punya database pendukung untuk mulai bicara soal gagasan. Karena tantangan kita nggak kecil ke depan. Ini situasi yang istimewa pasca 2024 ini sehingga jangan lagi kita mengulangi suatu kebodohan kita bertarung terhadap sekedar karena etnis, karena agama, tetapi pada sisi gagasan kita tidak pernah urai.
partai-partai ini tidak pernah urai. Calon-calonnya tidak pernah urai gitu. Jadi misalnya seperti Erick Thohir, dia pernah melemparkan gagasan soal merdeka berdaulat. Saya pikir itu sesuatu yang memang harus didetailkan lagi, harus dikampanyekan lagi. Dalam persepsi apa disebut merdeka berdaulat? Sehingga ini menjadi satu buku yang terbuka yang semua orang bisa membacanya dan mengkritisinya. Sehingga kita akan maju secara demokrasi, maju secara kebangsaan, sehingga kita memang bertarung untuk mencari yang terbaik. Merdeka berdaulat itu ada beberapa pointer nggak yang bisa disampaikan? Misalnya bagaimana perekonomian Indonesia tidak lagi didominasi kita sebagai subordinat dalam ekonomi internasional, tetapi kita sebagai memang pemain. Merdeka, kita berdaulat terhadap seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini terhadap sumber daya alam, pasar, dan sebagainya. Dan itu menjadi syarat kita bicara goals 2045. Saya pikir detail-detail seperti ini yang harus dibukakan. Sehingga kita bertarung. Like and dislike-nya terhadap program. Bukan terhadap suku, bukan terhadap warna kulit, dan lain sebagainya. Yang bagi kita, ya kita sama. Tidak ada saya pikir di antara rakyat Indonesia, apalagi dia pada elit-elit nasional, yang tidak bersepakat apapun warna kulitnya, apapun bentuk wajahnya, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia bukan sesuatu yang ternistakan dari proses penciptaan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk menistakan manusia karena hal-hal tersebut. Pada akhirnya, Bung Rai, peta politik itu kan atau yang mendaftarkan capres maupun yang lain itu kan partai politik. Beberapa elit partai mengatakan bahwa seideologi atau tidak seideologi dengan partainya. Dan kita ada yang dikenal partai nasionalis, partai Islamis kan gitu loh. Apakah ketika mereka merekrut calon-calon itu berdasarkan itu? Kalau Bung Rai tadi mengatakan ini masalah kepentingan cuma sama dan seragam. Apakah masih seperti itu? Berdasarkan popularitas, elektabilitas saja. Tidak berdasarkan ideologi partainya? Ideologi partai itu apa, Sar? Sama. Saya katakan Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama. Hampir 80% visi misinya sama. Partai-partai yang disebut Islam itu sekarang, ideologinya malah sekarang pinginnya ke tengah juga gitu loh. Jadi ideologinya sebetulnya cuma satu, menurut saya sih, kalau kita lihat semuanya itu apa? Menang apa enggak gitu loh. Kalau sekarang pakai parliamentary threshold, ya ukurannya parliamentary threshold. Jadi idealisme di partai dalam konteks dulu tidak ada? Ya itu di atas kertas ada semua. Tapi kita uji aja dah seberapa besar partai-partai itu ya berjalan sesuai dengan instruksi visi misi mereka gitu. Nah ideologinya cuma itu. Ini menang apa enggak? Lolos parliamentary threshold apa enggak? Itu bisa. Ya kenyataan gitu. Bang Amir ini kan dekat sama elit-elit partai. Apakah memang benar harus sampaikan? Iya. Sebetulnya kita lihat tuh menang atau kalah. Sehingga apapun bisa dilakukan. Jadi kalau kita bicara tadi ide, gagasan segala macam itu kan maunya kita. Maunya kita. Kalau kita bicara tingkat pendidikan, jangan-jangan pendidikannya tinggi juga bicara menang kalah. Karena dominasi di partai politik itu juga pendidikannya tinggi. Tapi persoalannya kan simpel gitu. Menang kalah dapat apa? Nah inilah yang kemudian akhirnya ide gagasan tadi jadi nggak menarik. Akhirnya bagaimana semua dihalalkan untuk kemenangan. Nah apa yang terjadi di 2019 kan bagian dari tadi. Apa saja boleh, yang penting menang. Nah begitu menang, pertanyaan saya kadang-kadang, apakah betul untuk rakyat? Jangan-jangan nggak juga gitu loh. Jangan-jangan kita yang masyarakat umum ini, awam inilah yang masih berbicara kepentingan rakyat, tapi di elitnya malah mungkin jangan-jangan enggak. Nah ini yang kemudian bagaimana sebetulnya rakyat ini juga mampu gitu. Saya nggak tahu ya Bang, toolsnya apa gitu ya, untuk kemudian menyadarkan bahwa buat kita itu yang penting Indonesia itu ke depan secara bersama-sama ini apa gitu loh. Dan itu kan belum kelihatan. Meyakinkan buat rakyat Bang Amir. Rakyat itu sampai tingkat bawah bahkan suami istri ribut gara-gara persoalan dukung-mendukung itu. Sementara di partai seperti disampaikan. Saya aja ngalamin begitu juga gitu. Di 2019 kita juga ngalamin. Kalau ada satu grup WA keluarga udah pecah belah kita di dalam sana. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum benar juga gitu loh. Ini itu belum ada pecahnya karena berdasarkan emosi itu. Betul. Kalau sebetulnya berbeda berdasarkan akal, kita ketemu kok. Iya. Karena sebetulnya kan gini Bang, tujuannya kan semua sama nih. Iya. Kalau kita bicara visi misi pasti sama. Iya. Indonesia jadi lebih baik, kesejahteraan rakyat.
Tapi kenyataannya untuk mencapai ke sana, balik lagi tadi bicaranya menang atau kalah. Ya. Karena persoalan menang atau kalah ini si A mendapat sesuatu, atau ada yang kalah dan rasa nggak akan mendapat sesuatu. Jadi rakyat cuma sebagai objek. Saya nggak mengatakan itu ya. Gini, ada yang bagus sebetulnya. Apa yang terjadi di 2019? Apapun orang boleh ngomong, tapi bersatunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu luar biasa buat saya. Sehingga ini kemudian ke depan itu akan terjadi apa? Kalaupun kita berbeda, paling nggak kita akan bersama. Sepakat kalau tadi menginjam bahasanya Bung Rey bahwa visi misinya sama sebetulnya. Dan ini juga akhirnya tidak ada yang kemudian gua nggak dapat sesuatu, saya nggak dapat sesuatu. Saya juga akan dapat walaupun kita beda. Nah inilah saatnya sebetulnya udah tepat kalau kita bicara ide dan gagasan, tapi kita juga harus flashback bahwa di 2019 kemudian terjadilah penggabungan ini. Dan ini yang mesti dimajukan sehingga kemudian ini bisa menjadi trigger untuk mengadu televisi dan ide. Bung Amir, ini sebetulnya pertanyaannya dimulai dari mana sih gitu? Itu yang kita susah. Kalau kita berharap partai yang memulai katakanlah semacam pendidikan politik yang kayak begini, kayaknya susah banget tuh. Gitu. Ya. Tapi kalau kita mulai juga dari katakanlah pemilih umum, ya pemilih umum kita itu adalah soal seberapa besar harga suara di TPS itu juga. Gitu. Lalu siapa yang ngerjain? Kan ada gap nih, elitnya mikirnya hanya soal menang, ya kan? Pemilihnya di sini mikirnya soal harga suara di TPS itu berapa? Gitu. Nah, di tengah-tengah ini siapa? Di tengah-tengah itu ya pergerakan rakyat berdaulat gitu loh kira-kira, dan semua termasuk relawan-relawan itu. Nah susahnya kita adalah kalau tadi Bung Amir menyatakan apa toolsnya, susahnya kita relawan-relawan itu mau ikut calon-calon presiden itu sebelum mereka buat juga apa visi misi mereka, itu persoalan kita. Dan itu nggak dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah mestinya itu kan diisi oleh kelompok-kelompok NGO, macam-macam, agamawan, rohanian yang mengingatkan tentang betapa penting visi misi itu. Nah oleh karena itu kalau ada katakanlah misalnya pergerakan rakyat berdaulat, ayo komunikasikan dong apa yang kita sebut dengan kata berdaulat bla 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 bla. Dengan kriteria ini kita menjatuhkan pilihan ke sini. Dan saya kira itu yang perlu kita ajak masyarakat kita sehingga di tengah-tengah ini keisi gitu. Jadi jangan banyak bendera relawan, tapi kita nggak tahu mereka menjatuhkan pilihan berdasarkan apa. Yang saya tahu dan pengalaman saya, setiap saya kritik jagoan mereka akan menyerang saya gitu loh. Padahal substansinya apa? Nggak jelas juga ya. Yang penting Anda kritik ya kita balas kritik itu gitu loh. Bahkan dengan bahasa-bahasa yang kasar dan seterusnya. Padahal yang kita ajak itu kan benar. Ayo dong transparan dana kampanye, transparan dana sosialisasi. Sehingga di ujungnya nggak seperti yang sekarang. Kok baru kita tahu ada utang ternyata kan kira-kira gitu ya. Dan seterusnya gitu loh. Kira-kira itu. Ada jelimet kan sejak dari awal dikomunikasikan itu kan selesai. Nah, kalau berbicara cuma kalah menang, ini Bung Eli mungkin bisa jawab juga. Sementara Pak Jokowi itu pernah mengatakan bahwa Indonesia 40-45 ini pembicaraan Indonesia itu di mana? Kalau bicara cuma masalah kalah menang. Ya, ini kan memang faktual yang tadi disampaikan itu sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Bahwa ada mensimplifikasi pertarungan politik itu kemudian tidak lagi ada relasinya dengan mimpi, tidak ada lagi relasinya dengan visi, tapi sekedar kekuasaan. Itu faktual yang memang nggak bisa kita abaikan. Mulai dari level desa sampai level paling tingginya seperti itu. Nah, inilah tantangan zaman bagi kita hari ini untuk bicara mengembalikan antara gagasan dengan pertarungan kekuasaan itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Bahkan misalnya kita bisa melihat antara korelasi seseorang yang dipimpin, yang di-endorse oleh sebuah partai dengan gagasan partainya juga pernah kok nggak sama gitu ya. Tapi terjadi gitu. Jadi ini proses pendewasaan politik yang akan terus terjadi. Saya pikir ini bukan bangsa bodoh, kita bangsa besar, bangsa yang memang akan terus belajar dan menyempurnakan diri, memperbarui dirinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan
kalau kita bicara 2024 sebenarnya ada sesuatu yang agak pengalaman baru, mungkin kali kedua nih antara relasi antara Pilpres dengan Pilegnya. Ini juga menjadi tidak sederhana bagi partai politik. Salah dalam menentukan siapa yang menjadi di-endorse dalam Pilpres juga akan mempengaruhi kepada suaranya. Bukan semata-mata soal performa dari partai, tetapi juga terhadap siapa yang akan dia pilih. Tepat dalam memilih siapa menjadi calonnya, maka ini akan membantu menaikkan suara dari partai. Jadi ini, saya pikir ini suatu pertarungan korespondensi antara individu atau pasangan capres-cawapres dengan partai politik menjadi suatu yang akan terus berjalan gitu. Karena cuma itu yang kita bisa melihat bahwa pertarungan 2024 itu bermanfaat. Kalau tidak berdasarkan itu, semata-mata kembali kepada menang kalah, memang Republik ini menghadapi satu tantangan berlanjut atau tidak berlanjut. Ya. Ya, itu mungkin menjadi tantangan. tambahin gitu ya. Kalau kita tadi ngomong, ya balik lagi ide gagasan tadi. Sebetulnya dalam masyarakat menentukan, ini kan bicara pemimpin, bicara survei dulu. Gitu. Iya. Ya. Bagaimana survei itu bisa naik ke calon-calon tertentu? Apakah mereka melihat dari ide atau gagasan? Saya rasa enggak. Ini kan masih terpolarisasi 2019, Pak. Ya. Bahwa ada satu calon yang menyimpulkan dari basis Islam, ada yang nasionalis, kan belum dilihat juga gagasan. Atau paling tidak mereka lihat dulu lah, bukti yang sudah dilakukan, nggak dilihat juga. Karena kalau kita berdasarkan bukti yang dilakukan juga, mungkin bukan ini sebetulnya yang muncul. Tapi kan ini masih terjadi. Jadi dari mulai embrionya saja, Bang, ya udah mulai nggak ke sana. Pada saat kemudian survei itu naik, ya bukan kita nggak ngelihat lagi ide gagasan, tapi nama per nama. Nah ini yang juga saya nggak tahu kalau kita bicara sampai bulan 9 atau bulan 10 nanti, pada saat pendaftaran calon, sementara kita masih bicara di tatanan apa yang mau kita lakukan untuk mengedukasi, kayaknya waktunya pendek deh. Apakah sampai gitu ke masyarakat di level bawah? Saya masih pesimis bahwa di 2024 nanti kita masih memilih pemimpin ide atau gagasan. Saya rasa belum. Masih sama. Belum sampai ke sana. Iya. Tapi bisa mengoyak Tapi perbincangan Indonesia kayak ya, begini ini tak penting. Betul. Jadi selalu harus ada perbincangan yang seperti sekarang ini gitu. Tapi gimana tadi? kaitannya dengan Indonesia, Rek. Kalau ngelihat peta politik tadi kan mengerikan juga untuk masa depan Indonesia. Itu seperti apa? Kan karena kita nggak punya parameter yang jelas itu tadi, karena orang kan milihnya nggak berdasarkan visi misi kan. Jadi apa yang di Indonesia ini, Sar, semua pejabat dalam bentuk apapun selalu sukses. Gitu. Soeharto aja sukses. Nggak pengertian suksesnya apa gitu? Itu susahnya kita. Ada parameter tadi. Iya, karena kita nggak punya parameter. Ini kepala daerah yang di tengah jalan korup ditangkap KPK, selesai dia pemimpin sukses juga. Iya. Itu rupanya juga. Nah itu menggambarkan kepada kita itu tadi, karena kosongnya apa yang kita sebut sebagai perbincangan itu, sehingga kriterianya memang suka nggak suka. Nah itu yang dominan gitu. Nah siapa yang ngisi ini? Saya mengatakan bukan partai. Yang ngisi ini ya kita semua yang bekerja untuk terus tidak lelah ya untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Di tengah itu tadi, misalnya partai-partai kita ini punya ideologi enggak, Sar. Meskipun mereka nyantumin di dalam ada ART-nya ideologi ini enggak, di prakteknya tuh enggak. Sederhana aja lihatnya. Ini sekarang setidaknya ada 3 koalisi. Namanya Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Indonesia Raya, dan Koalisi Perubahan. Ini di 2014 ada yang ketemu, ada yang berpisah. Ya kan? Nasdem nggak ketemu itu dengan 2019 dengan PKS. Ya, tapi ketemunya dengan PDI Perjuangan dan yang lainnya gitu. Kenyataannya sekarang bisa kan. Sementara Golkar nggak ketemu ini dengan apa namanya itu ya. PAN P3. PAN P3. Tapi sekarang ketemu. Zigzag aja. Apa artinya? Ya karena mereka nggak punya ideologi yang Anda sebutkan itu tadi. Kalau sebetulnya mereka punya ideologi itu kan nggak ketemu ini. Pasti ada. Jelas. Hitam putihnya ya. Iya udah ada. Minyak sama airnya jelas ya. Ini enggak. Ideologinya cuma satu, apa? Kalah menang.
Kalau kita ketemu dia menang apa enggak ya kan? Kalau ketemu dia kan ya menang apa enggak gitu. Nah, di tengah pragmatisme yang kayak begitu, memang harus ada yang tersedia seperti yang sekarang ini gitu ya. Nah, oleh karena itulah ya kita berharap sebetulnya mereka yang menyebut relawan-relawan macam-macam itu Anda mengkomunikasikan kalau secara strategis tadi Bung Eli mengatakan kan dia udah ada yang namanya antitesa, tapi antitesa apa kita nggak tahu gitu. Nah itu setidaknya dikomunikasikan oleh relawan-relawan ini. Karena mungkin pilihannya ini soal strategi kan. Kalau kita langsung begini-begini, wah bisa ya gini. Misalnya, oke, kan Anda harus pinjam yang lain dong kan. Entah itu relawan, mengkomunikasikan ini, di perbincangan ini. Jadi jangan sampai kita keliling seluruh Indonesia hanya untuk hore-horean gitu loh. Hore, salam-salaman, dadah-dadahan. Apa uang begitu besar kita keluarkan hanya sekedar untuk hore-hore, tidak ada edukasi pemilihnya gitu. Nah itu harus kita buat beda jaring. Nah, kalau penting tadi misalnya partai pergerakan, ya undang dong tuh relawan-relawan itu. Setidaknya kita lihat visi mereka di mana. Undang di sini gitu loh. Apa sih yang membuat Anda pilih si A, apa yang membuat Anda pilih si B gitu dan seterusnya itu. Bila kita lihat gitu. Itu ininya. Gimana Bung Ali? Ada menambah ya itu tantangan ya, meskipun kita tetap menyimpan bahwa kita punya optimisme gitu, karena apa kata Bung Ray tadi, pertarungan sakit dari pertarungan itu bukan cuma ada pada level pemimpin yang kalah gitu, tapi sampai kepada level rakyat yang memang tercerai-berai karena pertarungan yang seperti itu. Dan relawan yang harusnya menjadi buffer dari semua kerusakan ini, penahan dari semua kerusakan ini, larut dengan pertarungan-pertarungan yang tidak produktif. Saya pikir menjadi gagasan yang menarik kalau memang kita akan mengambil posisi mengkomunikasikan secara dewasa, secara demokratis dengan kelompok-kelompok pendukung dari partai maupun dari capres-cawapres ke depan supaya bisa bicara. Intinya kan adalah ada satu meja kita ketemu, bicarakan gagasannya. Setidaknya kita tahu gagasannya dari mereka. Betul. Sekalipun capres-capresnya karena alasan mungkin strategi politik belum berbicara gitu loh. Benar. Jadi misalnya bagaimana bisa hari ini tidak bertemu dengan partai yang sekian lama bertemu. Betul. Kemudian bisa bertemu dengan partai yang sebelumnya tidak bisa ketemu. Harus ada premis dong. Ada premis yang bisa digagas, disampaikan bahwa kami tidak ketemu dengan ini sekarang karena ini. Nah, ini kan menjadi pendewasaan. Betul. Jadi ketemu karena memang ada sesuatu yang bisa ketemu, bukan ketemu karena ya udah bareng aja dulu gitu loh. Nanti saling tipu, salah satu yang paling penting dari perbincangan tentang ide itu adalah menghindari orang juga dari praktek politik uang gitu loh. Itu penting. Jadi kalau nggak ada gagasan, saya milih dia memang berdasarkan apa ya? Udahlah duitnya aja. Nggak ada gagasannya kok ya duitnya aja. Nah kalau ada gagasannya, ya setidaknya orang akan duit kamu banyak tapi gagasannya nggak bagus ya. Aku pilih yang gagasannya. Ini menarik sekali, Bang Amir, Bung Ray, Bang Eli. Tapi ya lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin saya minta mungkin sekaligus closing statement lah. Paling tidak ya buat teman-teman kita di rakyat berdaulat gitu. Aku tadi udah closing tuh. Menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu 2024. Gimana Bang Amir? Ya kalau saya gini loh, closing statement itu sebetulnya harapan bahwa dengan nanti 2024 ini 60% pemilih itu milenial. Mudah-mudahan mereka yang muda-muda ini jauh lebih pintar daripada kita sehingga mereka betul-betul bertanyakan masalah ide dan gagasan pada saat nanti capres dan cawapres kita ke depan. Dan kita semua yang lebih merasa senior ini ikut mendorong dan men-trigger supaya pertanyaan itu dimunculkan kepada calon. Dan calon juga harus mampu menjawab sehingga pada saat nanti mereka menang, mereka betul-betul mengeksekusi sesuai dengan ide dan gagasan mereka. Saya rasa itu. Bung Ali, ya sepenuhnya sepakat dengan tadi yang sudah dipaparkan Bung Ray sama Bung Amir. Artinya
kita harus mendorong lebih jauh lagi demokrasinya adalah demokrasi yang lebih substansial gitu. Sehingga semua orang mengeluarkan gagasannya, mempertarungkan gagasannya, dan siap dikritik gagasannya. Jadi gagasan itu bukan menjadi dogma, tetapi suatu premis yang memang siap diuji setiap saat gitu. Bahkan sampai dia berkuasa gitu. Jadi memang tradisi demokrasi yang seperti ini yang harus terus dipromosikan, di-endorse, dibicarakan lebih jauh dengan siapapun, karena tadi ada perubahan sebenarnya peta politik, Bang Amir ya. 60% sudah pada usia yang mengalami modernisasi dan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya gitu loh. Bukan lagi pemilih yang punya keterbatasan informasi. Jadi kalau partai politik tidak merubah gaya berkomunikasi politiknya, sebenarnya ini berbahaya. Kalau capres-cawapres tidak mengubah cara berpolitiknya, cara mensosialisasikan gagasannya, ini malah backfire bagi mereka. Mereka akan ditinggalkan 60%. 60% punya kuasa terhadap, dan mereka punya informasi yang 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sehari, dalam sebulan terhadap informasi. Jadi jangan lagi mencoba dengan politik yang tidak rasional, yang tidak bergagasan, sekedar menang kalah, transaksional. Apa beda kita dengan berpolitik dengan orang yang di pasar gitu. Ini kan kita bicara nasional, kita bicara soal kebangsaan, bukan sekedar transaksi jual beli sayur. Tapi ini kita bicara sebuah gagasan nasional gitu. Saya pikir itu. Terima kasih Bang Amir, Bung Rai, Bung Eli Salomo, sahabat rakyat berdaulat. Apa yang disampaikan para narasumber mudah-mudahan cukup bisa memberikan manfaat, menjadi gambaran untuk kita ke depan di Pilpres atau di Pemilu 2024. Salam jumpa di episode berikutnya. Salam dari rakyat berdaulat.